Mari bangkitlah hai orang muda, bersama kita semua menjadi satu dalam tujuan dan cita-cita. Kalau mentari telah bersinar, mari bangkitlah hai orang muda, bersama kita semua menjadi satu dalam tujuan dan cita-cita. Menjadi orang muda Katolik yang dewasa dalam iman, pengetahuan dan tindakan. Wahai kau orang muda, mari bangun gereja, Kristus sebagai pedoman kita. Kalau mentari telah bersinar, mari bangkitlah hai orang muda, bersama kita semua menjadi satu dalam tujuan dan cita-cita. menjadi orang muda Katolik yang dewasa dalam iman, pengetahuan dan tindakan. Wahai kau orang muda, mari bangun gereja, Kristus sebagai pedoman kita. Menjadi orang muda Katolik yang dewasa dalam iman, pengetahuan dan tindakan. Wahai kau orang muda, mari bangun gereja, Kristus sebagai pedoman kita. Kristus sebagai pedoman kita. Kristus sebagai pedoman kita. Kulihat matamu kawan, pancarkan bara. Matamu bersinar, terang kasihnya. Ku dengar suaramu kawan, lantangkan nada, menggetarkan jiwaku untuk taburkan cinta. Tidakkah kau rasa teman kerasnya hati? Lupakan peradaban budaya cinta. Suaramu kawan, lantangkan nada, menggetarkan jiwaku untuk taburkan cinta.
cinta kita semua. Dunia baru. Tidakkah kau rasa teman kerasnya hati? Lupakan peradaban budaya cinta. Ku dengar suaramu kawan, lantangkan nada, menggetarkan jiwaku untuk taburkan cinta. Kita semua satu hati, kau dan aku. Kita semua tiada berbeda, kau dan aku. Satu cinta, kita semua. Dunia baru. Kita semua satu hati, kau dan aku. Kita semua tiada berbeda, kau dan aku. Satu cinta, kita semua. Dunia baru. Hei kau, salam kenal dariku. Kita tak pernah bertemu, tapi kita satu dalam Indonesia. Jiwamu hai pemuda, satu padu dalam dia. Di keuskupan kita, kau hitam, kau putih, namun satu bahtera. Arungi samudra, kapal yote menyatukan kita. Dengar kau dipanggilnya, batalkan sukacita. Jadi saksi Injilnya, sadari engkau berharga. Bersama kita bisa ubah wajah dunia. Bangun, bangun, bangunlah semangat. Hei kau, salam kenal dariku. Kita tak pernah bertemu, tapi kita satu dalam Indonesia. Jiwamu hai pemuda, satu padu dalam dia. Di keuskupan kita, kau hitam, kau putih, namun satu bahtera. Arungi samudra, kapal yote
semangat. Bangun, bangun, bangunlah semangat. Bangunlah semangat. Bangun, bangun, bangunlah semangat.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, frater, kaum muda yang dikasihi Tuhan. Yesus Kristus adalah orang benar yang harus menderita demi keselamatan orang lain, juga untuk mereka yang telah membencinya, namun mereka yang mau mengakui kesesatannya dan bertobat akan mendapatkan pengampunan. Demikianlah hari raya Kristus Raja semesta alam ini menunjuk hari depan yang telah dimulai sekarang, tetapi masih menuju kepada kesempurnaannya, ialah kerajaan Allah, di mana Kristus menjadi segala-galanya untuk semua orang. Tepatlah kiranya jika launching Indonesian Youth Day pada hari ini kita renungkan dalam kerangka orang muda yang dipanggil untuk bangkit dan bergegas seperti Bunda Maria yang mengunjungi Elizabeth, segera mengambil bagian penting tugas perutusan mereka di zaman ini, bersaksi membawa gereja kepada dunia untuk menawarkan nilai-nilai kesempurnaan kerajaan Allah. Sebab Kristus, Sang Raja Kekal, juga menjanjikan bahwa mereka yang setia mengikutinya kelak akan ikut memerintah bersama Dia. Sekarang marilah kita siapkan diri dengan memeriksa batin kita, seraya memohon pengampunan dan belas kasih Tuhan, agar kita layak mengikuti perayaan kudus keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuliakan Dikau.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan memperbaharui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga kami semua, terutama kaum muda Katolik, senantiasa mengikuti bimbingan Putramu itu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula, Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik kerajaan Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan.
Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepunahan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan.
Pada hari Kristus Raja semesta alam ini, saya ingin mengatakan bahwa antara etnis Tionghoa dengan suku Batak ada relasi spiritual. Anda boleh tidak setuju, tetapi saya akan mengatakan logikanya. Kata raja dalam huruf kanji dikatakan kepada saya percaya walaupun saya tidak mengerti bagaimana menulis dengan huruf kanji. Kata raja itu dikatakan ditulis dengan garis tegak lurus 1 buah dan garis melintang 2 buah. Dibaca Wu. Garis melintang 2 buah itu mau membagi dunia menjadi 3 bagian, yang dalam bahasa Batak dikatakan Banua Ginjang, Banua Tonga, dan Banua Toru. Dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Garis tegak lurus menghubungkan semua dunia itu ketiga-tiganya. Dalam pengertian bahwa seorang raja idealnya mengetahui dengan persis dunia spiritual, dunia ginjang, dunia atas yang dihuni oleh Allah dan para malaikatnya. Dia harus mengetahui karena dia harus menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia atas. Bagaimana dengan dunia tengah? Dia pun harus mengetahui, menguasai, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia tengah. Hal yang sama untuk dunia bawah. Kalau dunia tengah dihuni oleh makhluk hidup, manusia dan lain-lain, dunia bawah dihuni oleh spirit yang jahat, setan, dan semua yang berkaitan dengan kejahatan. Raja yang ideal seharusnya menjadi bagian dari semua dunia itu, mengasihinya dan memeluknya, menyembuhkan yang sakit, yang luka, menebus, mengampuni yang berdosa, yang menjadi lawan-lawannya bahkan. Raja yang ideal seharusnya yang merangkul seluruh makhluk hidup maupun alam ciptaan lain. Raja yang ideal tak pernah ada kecuali dalam diri Kristus. Dalam bacaan kedua tadi Paulus menjelaskan dengan sangat baik apa yang juga diimani oleh Santo Yohanes dalam pembukaan Injilnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Raja mana yang adalah sabda dan firman yang pernah hidup di dunia ginjang, di Banua Ginjang, dunia atas, kecuali Kristus yang sejak semula bersama dengan Allah. Raja mana yang pernah berinkarnasi menjadi manusia dan memeluk kemanusiaan sama seperti kita dalam segala kerapuhannya, kecuali dalam hal dosa. Raja mana yang mencintai alam dan menguasai alam. Ketika badai mengamuk, Kristus hanya mengatakan diam dan danau tunduk. Ketika orang menderita sakit, Kristus mengatakan sembuhlah dan sembuh. Kristus Putra Allah yang sejak semula bersama dengan Allah dan karena itu juga Allah, menjadi bagian tak terpisahkan
dari dunia tengah, Banua Tonga, senasib sepenanggungan, seiring sejalan. Sekali lagi, kecuali dalam hal dosa. Raja yang merupakan ungkapan kerahiman Allah yang maha tinggi itu ternyata tidak disenangi oleh miliknya sendiri. Kata Santo Yohanes dalam pembukaan Injilnya, karena itu dia dibunuh dan mengalami kematian, masuk ke dalam dunia paling bawah, ke Seol, ke dunia kegelapan. Tetapi karena dia raja yang menguasai baik makhluk hidup maupun makhluk mati, dunia atas, dunia bawah maupun dunia atas, dunia tengah maupun dunia bawah, dia tidak dapat ditahan oleh kuasa maut. Dia bangkit. Dia mengampuni mereka yang bersalah. Pada hari ini engkau akan bersamaku dalam kerajaan surga. Kristuslah yang menjadi penghubung, pontifex yang sejati, pengantara yang memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah di dalam dirinya. Dia menebus karena kasih-Nya. Dia memeluk kemanusiaan kita. Dia menjadi bagian tak terpisahkan dari kita. Karena itu dia berharap kita pun menjadikannya bagian tak terpisahkan dari diri kita. Bukan dari luar saja bahwa dia menginginkan menjadi bagian tak terpisahkan dari kita, dan karena itu dia memeluk kemanusiaan kita. Sebagai raja yang punya kuasa untuk hanya bersabda dan segalanya terjadi, karena seluruh alam diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kalau saja dia bersabda, sesungguhnya seluruhnya sudah selesai. Tetapi sabda itu ingin merasuk, meresap, manjing, kata orang Jawa, mengalir dalam sungsung tulang belulang kita. Dia memberikan dirinya sendiri untuk menjadi makanan dan minuman kita. Ingin sehabis-habisnya menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kita, karena dia mencintai kita, menginginkan kita menjadi hidup bersama dengan dia dalam kehidupan yang mulia, yang tidak dikuasai oleh kejahatan, oleh kesengsaraan, oleh luka, oleh keterbatasan apapun. Kita akan bersama dengan dia. Pun dia yang begitu jahat, ketika dalam pertobatan seluruhnya dilupakan oleh Kristus, hari ini juga kamu akan bersamaku dalam kerajaan Allah. Tidak ada raja yang ideal yang pernah ditemukan, yang pernah hidup di bumi ini, yang pernah mengalami kehidupan bersama dengan Allah, pernah bersama dengan manusia dengan memberikan hidupnya sendiri, dan pernah mengalami maut tetapi tidak dikuasainya, kecuali Kristus. Dialah yang punya kuasa atas seluruh kehidupan dan kematian, atas seluruh ciptaan dan manusia, dan yang bisa memperdamaikan dalam dirinya untuk keseluruhannya menjadi satu. Dia sebagai raja dan seluruh alam semesta sebagai miliknya. Saudara-saudari yang terkasih, kaum muda yang berbahagia,
terutama yang hadir sekarang ini. Bapak Suci mengatakan dalam Gauditum Gaudium Gaudete et Exsultate, dalam bersukacitalah dan melonjaklah bahagia. Saya kira terjemahan bahasa Indonesia tidak bisa pas untuk mengatakan Gaudete et Exsultate. Yang dilanjutkan dalam Christus vivit. Kalau ini agak mudah, Kristus yang hidup. Kaum muda, kejarlah kesucian. Ada begitu banyak, ribuan sejak Kristus. Kaum muda juga siapapun yang meyakini Kristus sebagai Raja semesta alam, yang meneladaninya, mengimaninya dengan teguh, sampai bahkan memberikan dirinya, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Ada begitu banyak martir dalam gereja Katolik yang karena bangga beriman pada Kristus Raja semesta alam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya dan yang akan mengangkat dirinya menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan Kristus yang kekal nanti, dia rela kehilangan nyawanya. Bukan hanya di Eropa, bukan hanya di Afrika, Amerika, tetapi bahkan di Indonesia, tetapi bahkan di keuskupan kita. Ada banyak martir yang karena berpegang teguh mengimani Kristus, rela bahkan kehilangan hidupnya di dunia ini. Kejarlah kesucian, kata Bapak Suci, kejarlah kesalehan. Dengan pikiran saleh, seluruh usaha kita hanya akan melakukan kebaikan. Tetapi kalau dalam pikiran kita ada keburukan yang lahir, yang sebetulnya merupakan ide kaum muda sendiri yang disampaikan kepada Bapak Suci untuk mengatakan kepada kaum muda di seluruh dunia. Melalui angket di seluruh dunia, kaum muda mengatakan kepada Bapak Suci, kami ingin hidup suci. Dan Bapak Suci mengembalikan kerinduan kaum muda itu melalui Christus vivit. Inilah kata-katamu. Kristus, kemudaan yang abadi, yang di dalamnya tidak ada keputusasaan, tidak ada semangat yang padam, melainkan semangat yang hidup. Dia mencintaimu, tak pernah melepaskanmu, dan selalu akan membantumu dalam situasi apapun. Karena itu kaum muda, berbahagialah. Tuhan kita selalu mempunyai semangat, spirit yang muda, yang berapi-api, yang berkobar-kobar, yang tak pernah putus kalau ada halangan-halangan dalam perjalanan kehidupan. Kristus selalu mempunyai solusi untuk kita pegang dan kita ikuti. Ketika kaum muda menghidupi kebaikan, seluruh masyarakat akan baik. Tetapi ketika kaum muda hidupnya rusak,
bukan saja dirinya yang rusak, seluruh masyarakat juga rusak. Maka Bapak Suci mengatakan, kaum muda, kamu itu pemilik masa kini dan masa depan. Kalian bukan hanya pemilik masa depan, tetapi pemilik masa kini dan masa depan. Kalau masa kinimu rusak, jangan bayangkan akan ada masa depan. Tetapi kalau masa kinimu baik, masa depan akan baik. Kita melonsing, memulai perayaan kaum muda Indonesia yang akan terjadi di keuskupan kita di tahun 2023 dengan hari ini kita mulai. Berbahagialah kaum muda. Perhatian gereja tak putus-putusnya terarah kepadamu. Tidak ada pertemuan bapak-bapak seluruh keuskupan. Tak pernah ada. Pertemuan ibu-ibu seluruh keuskupan tak pernah ada. Seluruh dekanat juga bahkan tidak ada. Tetapi pertemuan kaum muda bukan hanya seluruh Indonesia. Dimulai dari stasi, paroki, distrik, dekanat, keuskupan, nasional, bahkan internasional. Apakah ada pertemuan sekami seluruh Asia, seluruh Indonesia pernah dibuat. Tetapi untuk pertemuan kaum muda ada. Betapa besar perhatian gereja kepada kaum muda. Dan itulah yang ingin diungkapkan oleh gereja. Tuhan sangat mencintaimu, sangat memperhatikanmu. Hiduplah di hadirat Tuhan dengan semangat Tuhan sendiri. Kalau masa kinimu baik, masa depan bukan hanya milikmu, tetapi masa depan masyarakat, bangsa dan negara akan baik. Tetapi ingatlah, kalau masa kinimu sudah buruk, jangan bayangkan akan ada dunia baik di masa depan. Bukan hanya dirimu, tetapi masyarakat. Sekali lagi, kejarlah kesalehan. Sama seperti para santo dan santa kita yang jumlahnya ribuan, berani berkorban diri untuk menjaga kesucian dirinya dan menjaga kesucian ajaran gereja, menghidupinya, mewartakannya. Kendati pun menjadi martir, kemartirannya dihidupi dan dijalani dengan penuh sukacita. Iman Bapak Suci dalam banyak dokumen selalu mengatakan bersukacitalah karena Tuhan mengasihi kita. Jangan tinggalkan Tuhan, hiduplah di hadirat Tuhan bersama dengan Dia. Seluruhnya akan menjadi menggembirakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Kristuslah Sang Raja. Kita dan semesta alam tunduk kepadanya. Marilah kita memujinya dan memohon kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan semua kaum beriman, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus besar zaman ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin negara kami agar mampu dan berkehendak mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk kesejahteraan umum. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, ya Bapa, bimbinglah dan dampingilah mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, agar mereka tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, bimbinglah dan beranikanlah kami untuk mengakui Yesus Kristus Putra-Mu sebagai Raja semesta alam dalam setiap tindakan dan tingkah laku kami, dengan tetap mampu memelihara persaudaraan sejati dan perdamaian dunia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kegiatan Akbar Indonesian Youth Day 2023, Bapa, semoga proses temu Akbar Orang Muda Katolik Indonesia yang kami awali hari ini, Kau berkati dengan semua karunia yang kami butuhkan, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dan membantu semua orang yang terlibat di dalamnya semakin menemukan makna dan mengikuti Kristus Sang Raja yang tersalib. Marilah kita mohon. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami menurut kasih dan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Raja semesta alam, yang menjadi kekuatan dan harapan kami, Dialah pengantara kami, kini dan sepanjang masa.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, bantulah kami untuk mengalami pendamaian dengan Dikau dan sesama berkat persembahan roti dan anggur ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam. Engkau mengurapi dia agar dia melaksanakan karya penubusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di atas altar salib sebagai kurban yang mendamaikan, yang tak bercela, dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasa-Nya yang agung, Ia kemudian menyerahkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, kerajaan kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih, dan damai. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami permada memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Tidak terbaca. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia,
sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya, seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa, penuh kuasa bebas besi, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan dan roti dan anggur ini, agar bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberkatkannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu, penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, sudilah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih, bersama Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup, imam, dan diakon, bersama seluruh umat milik-Mu. Bukalah mata kami, supaya mengenal keperluan saudara-saudari kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka menurut perintah dan teladan Kristus. Semoga gereja-Mu menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan,
damai, dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam harapan baru. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dari dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, serta dalam kesatuan dengan semua orang kudus. Kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan semoga selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu.
Tuhan akan bertahta sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan akan memberkati umat-Nya dengan damai. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami untuk membimbing dan merajai kami. Semoga roh-Nya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan baru. Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pengumuman Paroki Santo Yosef tanggal 20 November 2022. Yang pertama, umat dimohon untuk berpartisipasi dalam aksi Natal tahun 2022 dengan mengumpulkan sumbangan paket bingkisan Natal untuk umat prasejahtera, untuk OTSB, dan untuk anak-anak. Kedua, komunitas garam, gerak alam ragi masyarakat Paroki Santo Yosef Palembang mengajak umat Allah berdonasi barang daur ulang berupa plastik bekas yang tidak terpakai dan sudah bersih. Informasi dan jadwal pengumpulan mohon baca spanduk di halaman gereja. Ketiga, pendaftaran komuni pertama tahun 2023 telah dibuka. Untuk persyaratan calon dan formulir pendaftaran, mohon diambil di sekretariat paroki. Keempat, sebelum meninggalkan tempat duduk, dipastikan tidak meninggalkan sampah dan sejenisnya, demi kebersihan gereja kita. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, Gregorius Martindo Sunardi dan Teresia Valentina Tamara, Carolus Borromeus Nogroli Limidantio dan Vieniska Laurencia, Samuel Andrean Stephen dan Elizabeth Nia Angelin, Hardi Santoso, dan Priscilia Lawrence Budiana. Saudara-saudari yang mengetahui halangan perkawinan mereka, mohon memberitahu pastor paroki dan mari kita doakan mereka. Sekian pengumuman minggu ini. Para Bapak Uskup, Romo, Bruder, Frater, dan terutama anak-anak muda yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Di hadapan kita ada dua Bapak Uskup. Bapak Uskup yang memimpin perayaan Ekaristi sore hari ini pasti sudah sahabat-sahabat muda sangat kenal dengan baik. Nah, Bapak Uskup yang satu apakah sudah kenal siapa beliau? Belum, pengen kenal? Ya. Beliau adalah Monsinyur Pius Riono Prabdi, Bapak Uskup Keuskupan Ketapang. Beliau menjadi sekaligus Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan Provisiat Bapak Uskup Monsinyur Pius karena terpilih kembali untuk ke periode ketiga menjadi Ketua Komisi Kepemudaan. Ini membuktikan bahwa Bapak Uskup Pius memang punya hati untuk orang muda dan masih setia untuk mendampingi kita kaum muda di Indonesia. Nah, oleh karena itu mari kita dengarkan sapaan atau sambutan dari beliau. Lalu setelah itu Bapak Uskup Pius Riono Prabdi akan menyerahkan salib Indonesian Youth Day dari IYD yang kedua kepada Bapak Uskup atau Monsinyur Yohanes Harun Yuwono sebagai tuan rumah Indonesian Youth Day yang ketiga. Maka waktu dan tempat kami persilahkan, kami aturkan kepada Monsinyur Pius. Bapak Uskup
Harun Yono yang terkasih, Ibu Bapak, para imam, para bruder, suster, frater, dan rekan-rekan muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kristus yang selama-lamanya muda, meraja dalam ruang dan waktu hidup kita. Ia meraja di setiap ruang-ruang hidup kita. Ia ada di rumah di mana orang tua dan anak saling mencintai. Ia meraja di negara dan bangsa yang peduli pada yang lemah dan yang tersisih. Ia ada pada setiap gereja paroki dan keuskupan yang mau merengkuh mereka yang membutuhkan tempat untuk berteduh. Kristus yang selama-lamanya muda adalah waktu hidup kita, ada di dalam waktu hidup kita. Saat kita beri makan mereka yang lapar, kita perhatikan mereka yang terlantar, saat kita wartakan damai dan cinta, lebih daripada kebencian dan ketidakpedulian, saat orang terlibat berbagi berkat, bukan acuh pada yang butuh. Saat iman diwariskan agar semakin militan, bukan ditinggalkan hanya karena alasan kaku dan membosankan. Saya bersyukur bisa bersama-sama merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam di Keuskupan Agung Palembang ini bersama-sama dengan Anda semua, khususnya orang-orang muda yang berbahagia dan penuh dengan cinta. Ada kebaikan, ada keramahan, ada kerinduan untuk semakin suci dalam hidup kita. Ada cinta dan kepedulian yang mengalir di antara kita. Dan saya yakin Kristus meraja di sini, di dalam hati kita, di seluruh wilayah Keuskupan Agung Palembang dan seluruh wilayah Gereja Indonesia. Saudari dan saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik juga merayakan Hari Raya Orang Muda Sedunia yang ke-37. Dan tepat pada hari ini pula, kita bersama-sama akan membuka rangkaian Indonesian Youth Day ketiga Palembang tahun 2023. Salib IYD akan diarak dan diserahkan kepada Keuskupan Agung Palembang sebagai tuan rumah IYD yang ketiga. Ini adalah tanda yang meneguhkan kita semua bahwa gereja senantiasa mencintai orang muda, berjalan bersama menuju kepada kerajaan Allah. Ini menjadi tanda bahwa Kristus meraja dalam ruang dan waktu hidup kita, terutama saat ini dalam diri kita, dalam diri sahabat-sahabat muda. Tema Hari Orang Muda Sedunia ke-37 adalah Maria bangkit dan bergegas. Sebuah inspirasi bagi kita untuk menyelenggarakan Indonesian Youth Day yang ketiga dengan tema Orang Muda Katolik bangkit
dan bersaksilah. Ini juga ajakan bagi kita orang muda yang adalah masa kini dan masa depan gereja. Orang muda yang adalah pemilik masa kini dan pemilik masa depan. Untuk bangkit dari sikap acuh tak acuh, bangkit dari rebahan, bangkit dari keterpurukan, dan bergegas membangun niat, menumbuhkan kerinduan akan hidup yang saleh, memanfaatkan waktu dan ruang untuk berbagi sukacita, kebaikan, dan cinta. Saudari dan saudariku yang terkasih, sahabat-sahabat muda yang berbahagia dan penuh cinta. Selamat merayakan Hari Orang Muda Sedunia ke-37. Selamat memasuki rangkaian Indonesian Youth Day ketiga Palembang tahun 2023 dengan penuh sukacita. Selamat menyambut salib Indonesian Youth Day sebagai tanda kehadiran Kristus yang meraja dalam ruang, waktu, dan seluruh hidup kita. Jalan-jalan ke kota Palembang. Pulangnya lewat jembatan Ampera. Gereja akan hidup dan berkembang karena orang muda ikut AYD dengan penuh sukacita. Buah nanas, buah kueni. Dicampur cabai, enak sekali. Mari bergegas, datanglah ke sini, ikut AYD, Tuhan memberkati.
Bapak Uskup, saya menyerahkan salib Indonesian Youth Day sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan Indonesian Youth Day yang ketiga tahun 2023 di Keuskupan Agung Palembang. Bapak Uskup, Ketua Komisi Kemudaan KWI, dengan senang hati saya bersama kaum muda Katolik Keuskupan Agung Palembang menerima salib IYD ini, dan kami akan berproses untuk IYD Keuskupan Agung Palembang sambil mengucapkan untuk tahun 2023 selamat datang kaum muda Katolik Indonesia untuk ber-IYD di Keuskupan Agung Palembang. Buka HP tadi karena saya mengarang pantun. Naik tongkang dihantam gelombang. Gelombang kecil bukannya gede. Kepada orang muda Keuskupan Agung Palembang, selamat ber-IYD. Pagi dele sore tempe. Itulah kata-kata Seloroh. Kaum muda, ikutlah IYD. Paling tidak untuk mencari jodoh. Satu lagi ya. Tanam tebu di bawah kelapo. Tebu tinggi ditebang Pak D. Aku ini wong kita. Aku pasti ikut IYD. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Nanti kita masih akan ada acara di panggung di luar. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara dan saudari sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi telah selesai.
dipimpin oleh Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Juwono. Mohon tetap berdiri di tempat masing-masing. Kita hening sejenak dan kita akan segera berdoa memohon berkat untuk salib ini. Monggo Monsinyur. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, yang rela menderita untuk menebus manusia, memberkati dan melindungi, membantu dan selalu menyertai proses IYD di Keuskupan Agung Palembang. Semoga juga Tuhan kita menyertai semua tamu yang akan datang di Keuskupan kita dan meneguhkan iman kaum muda serta semua orang yang akan berpartisipasi untuk terselenggaranya IYD di Keuskupan Agung Palembang. Semoga namanya dimuliakan dalam kehidupan kaum muda dan kerajaannya tersebar luas. Semoga kedamaian dan kehidupan yang menyenangkan menyertai Keuskupan Agung Palembang karena keramah tamahannya menyambut semua orang yang berkehendak baik hadir di sini. Semoga juga kedamaian itu akan menyebar ke seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia. Raja semesta alam, kemuliaan kepadamu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya. Kita akan melanjutkan dengan doa IYD. Romo Kristi akan membawakannya. Para Romo, para Uskup, saudari-saudaraku yang terkasih, teman-teman muda yang terkasih, mari kita mendoakan doa Indonesian Youth Day. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita doakan bersama. Ya Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur Engkau telah menciptakan dan memberkati kami. Pandanglah kami yang datang menyembah dan memuliakan Engkau sebagai putra-putrimu, ciptaan mulia dan gambaranmu. Melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau memanggil dan mengutus kami menjadi garam dan terang dunia, merangkul semakin banyak orang masuk dalam lingkaran cinta kasih-Mu yang menyelamatkan. Bersama dengan orang muda Katolik satu tanah air, kami menyongsong Hari Orang Muda Katolik se-Indonesia di Keuskupan Agung Palembang. Berkatilah orang muda Katolik di seluruh penjuru Nusantara agar mampu menjadi berkat bagi dunia sebagai pewarta kabar sukacita Injil dan wujud nyata cinta kasih-Mu yang hidup. Doronglah kami untuk bangkit dari kenyamanan diri. Semoga kami menjadi tanda keselamatan-Mu yang nyata, menguatkan yang lemah, menenangkan yang cemas, menghibur yang sedih, melembutkan yang keras hati, menyatukan yang terpisah, menghancurkan kebencian, meluluhkan permusuhan, dan membawa perdamaian. Bersama dengan Bunda Maria, kami bergegas mengunjungi mereka yang menderita, mencari yang tersesat, dan menerima yang terbuang sebagai saudara. Ya Roh Kudus, jiwa dan kekuatan kami, nyalakan api iman kami untuk menjadi cahaya bagi dunia, secercah harapan baru bagi gereja Indonesia. Terimalah doa, karya, dan kesaksian orang muda Katolik Indonesia sebagai persembahan yang tulus dan penuh kasih bagi gereja dan masyarakat. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berganti pakaian. Para Bapak Uskup dan para Romo akan segera berganti pakaian dan silakan para tamu undangan untuk mengambil tempat atau kursi di sini. Nanti.
juga lebih dikondisikan. Silakan diambil ya. Terima kasih ya. Oke, kepada rekan-rekan OMK sekalian, kami persilakan untuk bersiap-siap di tempat duduk dan langsung menempati tempat duduknya masing-masing. Kami ingatkan kembali karena kita masih berada dalam situasi COVID-19 2019, kami mohon untuk tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan melaksanakan protokol kesehatan. Bagi teman-teman yang masih duduk di sisi kanan ataupun sisi kiri ataupun di sekitar gereja masing-masing berdiri, diharapkan untuk segera duduk karena acara launching Indonesian Youth Day 2023 akan segera kita mulai. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini, kita akan menyaksikan bersama penampilan pembuka dari band OMK Sanfrades. Kepada rekan-rekan OMK Sanfrades, dipersilahkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat OMK Sanfrades. Tes. Lu lihat. Tes. Pas ya bang sudah. Tes. Abang nyanyi tak? Dari back dulu kan ya? Ya. Lihat matamu kawan, pancarkan bahan. Matamu bersinar, terang kasihnya. Ku dengar suaramu kawan, lantangkan nada, menggetarkan jiwaku, ku taburkan cinta. Tidakkah kau rasa teman derasnya hati? Lupakan peradaban, dayakan cinta. Ku dengar suaramu kawan, lantangkan nada, getarkan jiwaku, taburkan cinta. Kita semua satu hati, kita semua
derasnya hati. Lupakan peradaban, budayakan cinta. Ku dengar suaramu kawan, lantangkan nada, getarkan jiwaku, taburkan cinta. Kita semua satu hati, kita semua tiada berbeda, kita semua satu hati, kita semua dunia baru. Amin. Kita semua satu hati, kita semua tiada berbeda, kita semua satu hati. Kita semua dunia baru. Satu lagi. Jelek. Ya. Kaulah mencari tersenyum, bangkitlah, tataplah langit, rasakan nyatnya, mulailah harimu menebarkan kabar. Marilah serukanlah kabar di muka bumi, panjatkan kepadanya hanya
bangkitlah, tataplah langit, rasakan hangatnya. Mulailah harimu, kabarkan damai. Marilah, serukanlah kabar kami, panjat syukur padanya, sembah padamu ya Tuhanku, sembah puji namanya di tempat tertinggi, hanya padamu ya Tuhanku. Marilah, serukanlah damai di muka bumi, bersyukur padanya, hanya padamu ya Tuhanku, sembah puji namanya di tempat tertinggi, hanya padamu ya Tuhanku. Terima kasih. Itulah dia penampilan pembuka yang luar biasa dari rangkaian acara Indonesian Youth Day 2023. Selanjutnya, kami ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Monsinyur Pius Riana Prabdi selaku Ketua Komisi Kepemudaan KWI. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Romo Frans Kristi Adi Prasetya PR selaku Ketua Steering Committee Indonesian Youth Day 2023. Selanjutnya kami juga ucapkan selamat datang kepada Romo Kristi Haji Raharjo MSc selaku Ketua Organizing Committee Indonesian Youth Day 2023. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Monsinyur Harun Yuwono selaku Tuan Rumah Indonesian Youth Day 2023. Selanjutnya kami tidak lupa mengucapkan selamat datang kepada LO Lintas Agama. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh imam, biarawan, dan biarawati yang hadir pada hari ini maupun bergabung melalui live streaming. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat datang kepada semua rekan-rekan OMK sedekanat 1, dekanat 2, dan dekanat 3, dan seluruh teman-teman OMK seluruh Indonesia yang hadir di sini maupun secara live streaming. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan acara launching Indonesian Youth Day 2023. Bapak, Ibu, dan tamu undangan serta rekan-rekan OMK sekalian, perkenalkan saya Dominikus Sandiwirawan dan rekan saya Abi Daniela. Kami berdua akan memandu rangkaian acara launching Indonesian Youth Day 2023. Selanjutnya untuk memulai rangkaian acara launching Indonesian Youth Day kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Organizing Committee Indonesian Youth Day 2023, Romo Kristiaji Raharjo MSc. Kepada Romo Kristiaji Raharjo MSc kami persilahkan.
Yang saya hormati Ketua Komisi Kepemudaan KWI Monsinyur Pius Riono Prabdi, Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, para romo, bruder, suster, Bapak Ibu, dan terutama yang paling kami kasihi orang-orang muda Katolik, selamat malam. Pada malam yang penuh sukacita ini, kita patut bersyukur karena tadi sudah merayakan Ekaristi, kita sudah dikuatkan oleh kehadiran Kristus yang merajai hati kita dengan kasih-Nya. Dan malam hari ini kita dibawa dengan sukacita akan meresmikan atau meluncing seluruh kegiatan Indonesian Youth Day. Nanti kita mohon Bapak Uskup berdua berkenan untuk meresmikan seluruh rangkaian kegiatan Indonesian Youth Day 2023 ini. Terima kasih kepada Sekretaris Eksekutif Komisi Kepemudaan KWI yang juga berkenan hadir bersama kita. Beliau juga adalah Ketua Steering Komite. Dan pada kesempatan ini saya tidak akan banyak berkata-kata. Saya hanya ingin mengajak atau memohon semua yang menjadi anggota panitia Indonesian Youth Day untuk silakan berdiri di tempat masing-masing. Yang merasa dirinya sebagai anggota panitia Indonesian Youth Day 2023 mohon berdiri di tempat masing-masing. Segera bergegas ini, harus segera bangkit ini, panitia mesti lebih semangat. Ya. Saya akan yang lain ada di sebelah sana dan di belakang. Baik, yang ada di depan sini, saya akan bertanya apakah teman-teman panitia Indonesian Youth Day 2023 siap melaksanakan tugas? Siap melaksanakan tugas? Nah, itulah Monsinyur Pius Riono Prabdi, kami panitia Indonesian Youth Day di bawah bimbingan Bapak Uskup Agung Palembang siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada teman-teman muda di Keuskupan Agung Palembang untuk menerima, mempersiapkan, dan nanti bersama-sama melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Indonesian Youth Day ini. Terima kasih untuk dukungan para uskup se-Indonesia yang telah mempercayakan tugas ini kepada kami, dan kita semua orang muda Katolik dan juga seluruh umat di Keuskupan Agung Palembang menyambut dengan sukacita kepercayaan dan tugas ini. Kami bersyukur dan terus memohon berkat dan bantuan dari para uskup dan para romo, bruder, suster, saudara-saudari semua. Panitia tidak bisa bekerja sendiri, kami semua butuh dukungan, butuh doa, dan apapun bentuk kehadiran dan wujud cinta Anda bagi kami orang muda di Keuskupan Agung Palembang maupun di seluruh Indonesia. Teman-teman muda, kita malam ini segera akan membuka seluruh rangkaian kegiatan Indonesian Youth Day, tetapi menyangkut tema dan seluruh proses rangkaian ini itu bukan tugas saya, itu tugasnya Ketua SC. Maka MC langsung kita persilahkan saja ya Ketua SC untuk menjelaskan atau memberikan sambutan kepada kita. Silakan, Romo. Monsinyur Harun, Monsinyur Pius, para romo, para suster, saudari-saudaraku, teman-teman muda yang terkasih, selamat malam. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Senang sekali malam hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan kita membuka rangkaian Indonesian Youth Day ketiga Palembang 2023. Ini spesial. Pembukaan atau launching ini tidak pernah terjadi di IED Sanggau, tidak pernah terjadi di IED Manado, dan baru terjadi di IED Palembang. Tepuk tangan. Ya. Luar biasa. Tetapi sebenarnya alasannya ada dua. Yang pertama, dari sejak dibuka sampai nanti
puncak selebrasi di Palembang tanggal 26 sampai 30 Juni, waktunya itu sangat singkat. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Monsinyur Harun, kepada Romo Kristiaji dan teman-teman panitia, karena dalam waktu yang singkat, tuan rumah harus menyiapkan pagelaran terbesar perkumpulan atau perjumpaan orang muda Katolik se-Indonesia di tahun 2023 yang biasanya diadakan di bulan Oktober atau November, kemudian maju ke bulan Juni saat liburan sekolah. Maka karena waktu yang sangat singkat ini, kita harus mengawalinya dengan gelar launching ini agar terdengar di seluruh Indonesia bahwa IED Palembang akan dilaksanakan tahun 2023. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Paus Fransiskus selalu mengingatkan bahwa perjumpaan orang muda itu bukan sekedar pesta pora, bukan sekedar api unggun atau kembang api atau sorak-sorai dan pesta pora. Tetapi perjumpaan orang muda adalah saat di mana orang muda sungguh-sungguh merasakan bahwa Kristus meraja di dalam hati kalian dan menjadi tugas kalian untuk mewartakan kegembiraan dan kasih kepada semakin banyak orang. Oleh karena itu, dibuka pada hari ini agar proses selebrasinya itu tidak sekedar menjadi selebrasi, tetapi diawali dengan refleksi saat pra-IED, dipuncai dengan selebrasi tanggal 26 sampai 30 Juni, dan dipungkasi dengan aksi nyata di dalam kehidupan kalian nanti ketika teman-teman kembali di keuskupan atau di paroki masing-masing dalam aksi. Refleksi, selebrasi, dan aksi. Dan dinamika ini bermuara pada satu tema, orang muda Katolik bangkit dan bersaksilah. Bangkit dari rebahan, bangkit dari ketidakpedulian kita, bangkit dari acuh tak acuh, bangkit dari keterpurukan. Maria mengalami kabar gembira dalam usia yang sangat muda. Dan dalam situasi ketidakpastian, ia mau bangkit pula. Dan bersaksi adalah saat di mana orang muda mau keluar dari dirinya dan berfokus pada orang-orang di sekitarnya. Mewartakan sukacita karena kebersatuan dengan Kristus yang mencintai Anda. Bersaksi, sama seperti Maria yang bangkit dan bergegas untuk membantu Elizabeth yang sedang hamil tua. Teman-teman muda yang terkasih, itulah rangkaian yang nanti akan kita wujudkan di dalam pergulatan Indonesian Youth Day. Mulai dari hari ini, pra-IED, sampai tanggal 25 Juni, lalu kemudian dimulai selebrasinya tanggal 26 sampai 30 Juni, lalu setelah itu kita akan memulai aksi kita di keuskupan dan di paroki-paroki. Semua orang muda dipanggil untuk menjadi pemeran utama yang mau bangkit dan bersaksi. Teman-teman muda yang terkasih, di akhir sambutan ini saya menerangkan sedikit saja temanya bangkit dan bersaksi. Semoga teman-teman bisa mewujudkannya di dalam dinamika dari hari ini sampai nanti ke depan nanti setelah selesai Indonesian Youth Day yang ketiga di Palembang 2023. Saya juga akan mengakhiri dengan pantun. Beli empek-empek jangan lupa cukanya. Cakep. Dimakan di tepi musi di jembatan Ampera. Jangan capek, hei kamu orang muda. Bangkit dan bersaksi, 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, Tuhan memberkati.
Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Kristi Haji Raharjo MSc yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kami undang kembali untuk Monsinyur Pius, Romo Kristi, Romo Aji, serta Monsinyur Harun untuk dapat naik ke atas panggung. Guna menabuh dol untuk menandakan pembukaan acara launching YD 2023. Saya dulu. Sebagai pengantar, kalian tadi sudah mendengar bahwa ada OC, ada SC. Ini keistimewaan lain yang akan terjadi di IYD di Kuspan Agung kita. Kita sudah kenal, OC-nya adalah Romo Kristi Aji. Aji artinya agung, luhur, bermartabat, mulia. Boleh tepuk tangan. SC-nya Kristiadi. Sama-sama Kris, sama-sama agung, luhur, mulia, adi, aji. Ternyata mereka ada hubungan yang istimewa lagi. Kedua mereka ini rupanya kakak beradik. Sama-sama Romo yang muda di KWI sebagai steering komite acara kita, yang tua mengalah untuk disetir oleh steering komite. Romo Kristiadi, Romo Kristiaji, terima kasih. Semoga IYD kita di Kota Palembang ini akan luar biasa. Selanjutnya dipandu oleh saya. Baik. Mereka berdua akan memukul beduk ini. Kami berdua akan mengklik launchingnya. Yang mana dulu? Bersamaan. Kami berdua mengklik ini. Kami klik dulu baru nanti akan ada beduknya. Apakah ada yang menghitung? Tiga, dua, satu. Dengan ditabuhnya dol pada malam hari ini menandakan bahwa rangkaian acara Indonesian Yode 2023 secara resmi dimulai. Iya, udah gitu aja ya, kami turun ya. Kita sekarang Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Monsinyur Pius, Romo Kristi, Romo Aji, serta Monsinyur Harun Yuwono yang telah melaksanakan penabuhan dol serta pembukaan acara secara resmi. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya kita masuki acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu acara sesi launching IYD 2023. Kepada operator, kami persilakan.
lebih 1.800 peserta kali ini Indonesian tanggal 26 sampai 30 Juni 2023 di salah satu kota besar. Kali ini Indonesian Youth Day atau yang sering kita sebut dengan IYD akan diadakan pada tanggal 26 sampai 30 Juni 2023 di salah satu kota besar di Pulau Sumatera yang terkenal dengan pempeknya. Pasti udah pada nebak kan? Yap, tak lain dan tak bukan Palembang. Agenda 5 tahunan ini akan dihadiri oleh kurang lebih 1.800 peserta yang terdiri dari orang muda Katolik se-Indonesia. IYD 2023 ini akan dilaksanakan dengan mengusung tema Orang Muda Katolik, Bangkit dan Bersaksilah. Dari tema tersebut, Gereja Katolik Indonesia berkeinginan untuk menyadari pentingnya berjalan bersama orang muda dan bagi orang muda. IYD juga diharapkan menjadi sarana formasi iman dan keterlibatan orang muda sebagai pemeran utama dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Oke, setelah teman-teman mendengarkan sedikit penjelasan tadi, pasti pada penasaran sama makhluk kuning lucu yang selalu mondar-mandir di layar belakang saya. Daripada penasaran, yuk kita panggil maskot IYD 2023 kesayangan kita semua, Cito! Teman-teman semua, aku Cito. Salam kenal. Ngomong-ngomong, Cito senang sekali loh saat tahu kota kelahiran Cito tahun ini dijadikan tuan rumah untuk Indonesian Youth Day. Apalagi Cito jadi maskotnya. Jangan bosan ya lihat Cito terus. Oh iya, ayo tebak, bentuk tubuh Cito yang gemas dan unik ini mirip hewan apa? Yap, betul. Ikan belida. Ikan belida adalah hewan yang menjadi ikon kota Palembang. Bahkan ada tugu ikan belida yang sangat besar. Letaknya di lokasi wisata Benteng Kuto Besa, Palembang. Nanti kalau kalian ke Palembang, Cito ajak main-main deh ke sini. Selain ikan belida, ada juga yang termasuk salah satu ikon dari kota Palembang, yakni kain songket. Wah, pokoknya kalian kalau lihat ini pasti langsung keinget Palembang deh. Corak dari kain songket yang indah memang banyak dijadikan ornamen di berbagai media untuk menggambarkan budaya Palembang. Contohnya di logo IYD 2023 ini. Jika kita perhatikan, ternyata dalam logo IYD ini juga memasukkan unsur dari corak kain songket loh. Nah, jika teman-teman melihat logo IYD 2023, pasti kesan pertama yang datang adalah simple dan modern, bukan? Siapa sangka, ternyata di balik kesederhanaannya ada makna yang mendalam di setiap ornamennya. Logogram yang disusun atas bentuk-bentuk geometris sengaja dipilih untuk menunjukkan kesan modern, simple, dan maju, mewakili pribadi utama orang muda Katolik Indonesia. Selain itu, logo type dengan font Jenny Serif digunakan untuk memberi kesan tegas, profesional, dan universal. Tentunya hal ini sejalan dengan kegiatan besar IYD yang menjadi wadah bagi seluruh OMK Indonesia untuk ikut aktif dan berpartisipasi. Tanda salib sebagai aksen pada logo type semakin menunjukkan kekatolikan acara ini. Sekarang, kalian tahu nggak siapa sosok jenius di balik pembuatan logo IYD 2023 ini? Dia adalah Josephine Gwyneth Cipta Wijaya. Si cantik nan jenius ini asalnya dari paroki Santo Martinus Keuskupan Bandung. Ayo, siapa di sini yang dari Keuskupan Bandung juga? Boleh dong Cito diajak main-main ke Bandung.
Nah, setelah tahu sedikit-sedikit tentang gambaran acara Indonesian Youth Day 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Juni 2023 nanti, acara ini terbuka banget untuk seluruh orang muda Katolik dari Sabang sampai Merauke yang berusia 15 sampai 35 tahun dan belum menikah. Acara ini juga sangat terbuka bagi teman-teman OMK yang menyandang disabilitas. Untuk sobat-sobat Cito yang pengen ikutan, wajib sudah melakukan vaksin lengkap ya, biar kita bisa enjoy acaranya bareng-bareng. Lalu, supaya acara dapat berjalan lancar dan teratur, maka jumlah peserta dari tiap keuskupan akan dibatasi. Untuk kuota peserta di tiap keuskupan di luar Regio Sumatera, maksimal 45 orang dan udah termasuk pendamping. Untuk kuota peserta di tiap keuskupan di Regio Sumatera adalah 55 orang yang juga sudah termasuk pendamping. Tenang aja, para peserta nggak bakal ditinggal sendiri kok. Nanti kalian akan didampingi oleh 5 orang pendamping yang terdiri dari 1 ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan dan 4 pendamping OMK. Seru banget kan? Ayo, tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Komisi Kepemudaan masing-masing keuskupan sebelum kehabisan kuota. Oh ya, Cito hampir lupa. Ada satu info lagi yang hampir ketinggalan. IYD juga punya theme song yang pastinya keren dan menarik. Pencipta theme song IYD kali ini nggak kalah keren dari Cito loh. Dia adalah Joshua Eka Pramudia dari Keuskupan Agung Jakarta. Penasaran kan? Ikutin terus acara ini sampai selesai ya. Supaya kamu nggak ketinggalan informasi, pantengin terus sosial media kami di Instagram @iydofficial dan website resmi Indonesian Youth Day 2023 di www.iyd2023.org. Ayo kita persiapkan diri menuju IYD 2023. OMK bangkit dan bersaksilah. Bye-bye galo-galo. Mentari telah bersinar, mari bangkitlah hai orang muda. Bersama kita semua menjadi satu dalam tujuan dan cita-cita. Telah bersinar, mari bangkitlah hai orang muda. Bersama kita semua menjadi satu dalam tujuan dan cita-cita. Menjadi orang muda Katolik yang dewasa.
kasihnya. Ku dengar suaramu kawan, lantangkan nada, menggetarkan jiwaku untuk taburkan cinta. Tidakkah kau rasa teman kerasnya hati? Lupakan peradaban budaya cinta. Ku dengar suaramu kawan, lantangkan nada, Oh ya, getarkan jiwaku untuk taburkan cinta. Kita semua satu hati, kau dan aku. Kita semua tiada berbeda, kau dan aku. Satu cinta, kita semua dunia baru. Tidakkah kau rasa teman kerasnya hati? Lupakan peradaban budaya cinta. Ku dengar suaramu kawan, lantangkan nada, menggetarkan jiwaku untuk taburkan cinta. Kita semua satu hati,
Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Ramanapur di Salangkara, Ramanapur di Salangkara. Batamu lawan Adinda, Adinda iman di dadara, sama layang iman di dadara, sama layang. Sayang si patokaan matego tego gorokan sayang si patokaan matego tego gorokan sayang.
sama. Ucapnya mudah tapi saronian. Sama. Jadi bini yang benar-benar soloan. Sama. Ucapnya mudah tapi saronian. Sama. Jadi bini yang benar-benar soloan. Sama. Ya saman, ya saman, ya saman. Mundur pacekek gembelengan, nyunggi wakokon gembelengan, wakon rimpang sekane dadi saratan, wakon rimpang sekane dadi saratan. Mundur pacekek gembelengan, nyunggi wakokon gembelengan, wakon rimpang sekane dadi saratan, wakon rimpang sekane dadi time after time. I've done my sentence, but committed no crime.
station. I've been a few. I've had my share of sadness in my place. I've got you. We are the champions, my friend. And we'll give our fight to the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. We are the champions of the world. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Ya 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 ya, na na na. Oh, ya 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 ya, na na na. Mari mari ayo semua kemari, satukanlah hati. Jangan ragukan dirimu untuk melayani. Ayo ayo jangan berhenti, langkahkanlah kaki demi membangun gereja. Ayo beraksi. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Jaga semangatmu, jangan sampai molor. Bulatkan tekad dan harus jadi motor. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Ya 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 ya, na na na. Oh, ya 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 ya, na na na. Mari mari ayo semua, mari satukanlah hati. Jangan ragukan dirimu untuk melayani. Ayo ayo jangan berhenti, langkahkanlah kaki demi membangun gereja. Ayo beraksi. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Jaga semangatmu, jangan sampai molor. Bulatkan tekad dan harus
bersama dalam Yesus, melayani dan ikut kehendak dari Tuhan Allah Bapa kita. Janganlah kau takut untuk jadi abdi Tuhan, wartakan kerajaannya, bersaksi pada dunia. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Berjiwa besar, wahai bangsa peziarah, seperti Maria katakan ya. Pantang menyerah, bawa kabar sukacita, nyalakan cahaya harapan, kibarkan panji Allah. Oh, bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Kau dipanggil untuk muliakan kerajaannya, kobarkan semangat itu di hatimu. Na 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 na. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya, kobarkan api cinta kasihnya, kobarkan api cinta kasihnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh Oke. Gimana teman-teman? Theme songnya keren tidak? Oke, Cito mungkin bisa tahan dulu. Mungkin kita bisa tahan dulu Citonya. Tadi ada yang tahu nggak Cito itu ikan apa? Oke, ikan belida Kak. Ikan belida biasanya dibuat apa? Oke, kita dengar sekali lagi theme song Indonesian Youth Day 2023. Ayo kita mungkin bisa berdiri bareng-bareng. Kita semarakan Indonesian Youth Day 2023.
bersama dalam Yesus, melayani dan ikut kehendak dari Tuhan Allah Bapa kita. Janganlah kau takut untuk jadi abdi Tuhan, wartakan kerajaannya, bersaksi pada dunia. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan berakar. Teman-teman dari OMK Dekana 3 mungkin bisa bergabung, kita lompat bareng mengenal kobarkan api Theme Indonesian Youth Day 2023 yang berjudul Bangkit dan Bersaksilah. Oke, kita muter-muter dulu bareng-bareng anak OMK. Berjiwa besar, wahai bangsa peziarah, seperti Maria katakan ya. Pantang menyerah, bawa kabar sukacita, nyalakan cahaya harapan, kibarkan panji Allah. Oh, bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Kau dipanggil untuk muliakan kerajaannya, kobarkan semangat itu di hatimu. Na 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 na. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya, kobarkan api cinta kasihnya, kobarkan api cinta kasihnya. Oh, oh, oh. Hei, bisa tidak bareng-bareng? Hei, keagapan. Hei, hei, keagapan. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah Kak ya. Itulah dia launching dari maskot dan juga theme song. Betul. Oke, nanti kita foto bareng sama Cito ya. Mungkin Cito bisa kembali ke tempat kita. Dadah dulu Cito. Cito dipanggil sama pawangnya Cito. Hei Cito, silakan kembali. Oke. Baik. Citonya capek Kak. Citonya capek. Cito istirahat dulu ya Kak ya. Lemes.
Oke Kak, gimana Kak perasaan Kak Abi melihat suasana yang meriah Iya, OMK bener. gini Kak? Benar-benar ini udah lama nggak kita temuin nggak Kak ya? Betul Karena Kak? bisa kumpul-kumpul offline juga sama Cito di sini Iya. tadi benar-benar sukacita ada. Pasti teman-teman semua OMK yang udah lama nggak kumpul pasti udah kangen banget sama situasi yang gini kan, betul nggak teman-teman? Betul. Oke. Apalagi di IED-nya langsung nanti Iya ya Kak ya. Kak. Nggak sabar kan untuk nunggu launching, maksudnya untuk nunggu Indonesian Youth Day 2023? Oke, nggak sabar banget Kak. Iya, betul. Oke, selanjutnya kita mau ngapain lagi nih Kak? Baiklah. Kayaknya ini setelah kenalan sama Cito, tadi juga ada sketsa yang udah ada kebudayaan dari Sabang sampai Merauke ya Betul Kak ya. Kak, tadi udah lagu Kota Baru Kak, itu lagu Kota Baru, waduh itu keren banget itu Kak lagunya Kak. Merinding ya Kak Iya, ya. merinding. Benar-benar. Oke, selanjutnya teman-teman udah pada lapar belum? Gak semangat. Udah pada lapar belum? Coba. Belum lapar kayaknya Belum Kak. lapar. Kalau saya bilang udah lapar belum, tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Oke? Belum. Sabar. Belum ya Kak ya? Udah lapar banget berarti. Iya. Udah pada lapar belum? Kurang keras ya Kak ya. Kurang. Yang nggak tepuk tangan nggak dikasih makan. Udah pada lapar belum? Oke, yang di sebelah kiri saya nggak tepuk tangan, berarti nggak dikasih makan. Kita ulang sekali lagi ya, udah pada lapar belum? Oke, udah pada lapar Kak Iya, sebenarnya. kayaknya udah pada lapar, semangatnya udah mulai ini ya Kak ya. Betul. Baiklah, karena kita sudah launching dan juga menampilkan sketsa-sketsa tadi, maka kita lanjutkan ke rangkaian acara kita selanjutnya yaitu doa makan. Kami mohon dan kami undang bersama untuk Romo Edi Prasetya untuk dapat memimpin doa makan pada malam hari ini. Bapak Uskup, Romo, Suster, Frater, Bruder, orang-orang muda dan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa sebelum kita santap malam bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, terutama bagi orang-orang muda di Keuskupan Agung Palembang yang dipercaya untuk menjadi tuan rumah Indonesian Youth Day ketiga di Palembang tahun 2023. Sebagai ungkapan syukur itu kami hendak melanjutkannya di dalam makan bersama. Berkatilah semoga makanan dan minuman yang akan kami santap memberi daya kekuatan bagi kami untuk terus berkarya sebagai orang-orang muda yang penuh semangat mengikuti Engkau. Berkati persaudaraan kami selama kami makan, sehingga dengan demikian kami semakin disatukan sebagaimana Engkau juga menyatukan para murid-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Romo Edi Prasetya SCY yang sudah memimpin doa makan pada malam hari ini. Oke, selanjutnya untuk lokasi makan, untuk para Monsinyur, Romo, dan para suster serta tamu undangan itu untuk lokasi makan itu berada di dalam Pastoran Santo Yosef Palembang. Lalu untuk para teman-teman atau rekan-rekan OMK sekalian, untuk lokasi makan itu tetap berada di sini, berada di tempat ini. Namun untuk pengambilan makanan itu teman-teman mengutus perwakilan masing-masing OMK untuk mengambil makanan di belakang panggung. Oke, paham? Jadi teman-teman OMK sekalian mengutus perwakilan OMK kalian untuk mengambil makanan di belakang panggung. Oke, mungkin bisa kita langsung biar nggak larut malam untuk makannya. Lalu untuk
makannya ini, kita diiringin sama siapa Kak? Iya, kayaknya kosong ya Kak ya kalau Iya, cuma makan aja kalau ya. untuk makan nggak enak nih kalau cuma kosong. Untuk makan ini kita akan dipandu oleh atau akan dihibur oleh teman-teman dari OMK Hati Kudus. Kak. Hati Kudus, benar banget. Iya, untuk teman-teman dari Hati Kudus bisa standby di belakang. Baiklah, serta kami ingatkan kembali kepada teman-teman OMK sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga kebersihan untuk sampah-sampahnya dapat dikumpulkan kembali menjadi satu dan untuk lokasi minum juga sudah tersedia di sebelah kiri peserta. Iya, sambil nunggu persiapan sound Teman-teman systemnya sound ya Kak system, ya. ya betul. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari OMK Hati Kudus. Mungkin bisa diperkenalkan namamu dan nama-nama teman-teman kalian. Halo guys, nama aku Catherine. Saya dari Paroki Hati Kudus. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman Hati Kudus. Oke, ada siapa aja nih Catherine yang hari ini bakal ikut tampil nih? Wah, hari ini ada Feren yang ikut jadi vokalis. Kemudian ada Davi, ada Kak Krista, ada Kak Ineke, ada Jessin juga. Oke, kayaknya udah pada siap banget sih ya. Oke. Sambil teman-teman di sini kayaknya udah kelaparan dan dihibur oleh teman-teman dari Hati Kudus, kayaknya udah nggak sabar banget deh. Oke, apakah udah siap teman-teman? Selamat malam teman-teman semua. Untuk teman-teman yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng ya.
Oke, sekali lagi diingatin untuk para teman-teman OMK untuk sampah jangan buang sembarangan. Di samping kiri kalian ataupun di belakang kalian terdapat kotak sampah dan trash bag. Diharapkan setelah makan untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan ditinggal di tempat kursi atau tempat duduk di bawah kursi kalian. Diharapkan untuk menjaga kebersihan dan juga tetap menjaga protokol kesehatan karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID. Terima kasih. Teman-teman boleh nyanyi bareng ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sama-sama yuk. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. sungguh amat baik. Yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang tahu boleh nyanyi bareng ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, Hari berganti hari, sebab ku tinggal kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. sungguh amat baik. Yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sama-sama. Tuhan Yesus baik. Untuk amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selamat malam semuanya. Ini adalah lagu persembahan kami ya. Lagu dari kami untuk kalian yang terakhir kali untuk menghiburi Yang lagi makan galau, malam kalian hari ini. yang lagi galau boleh nyanyi bareng-bareng bersama kami ya. Boleh nyanyi bareng ya teman-teman semuanya. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng bersama kita ya malam ini. Selamat menikmati santap malam ini. Aku sudah mulai
tinggal tanpa alasan. Terluka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita galau sekali lagi dah sih Kak. Setuju dah? Sekali lagi lah Gasken. Oke. Tadi itu OMK mana Kak? Dari Hati Kudus OMK ya Kak Hati ya. Kudus. Sepertinya udah galau-galau nih, terlatih Udah patah dua hati. lagu, dua Sudah galau. biasa Nabi kalau terlatih patah hati Kak ya. Waduh. Nah, dari tadi kita udah galau-galau, sekarang mungkin kita bakalan asik-asik nih Kak. Sama teman-teman dari mana? Dari mana ini? Boleh teman-teman? Stefanus X Yosef. Oke, jadi Stefanus X Yosef. jadi collab Kak. Collab. Collab antara Gereja Stefanus sama Gereja Santo Yosef. Ujung ke ujung Kak. Iya, ini kayaknya Ujung ke lebih seru ujung. lagi ya Kak ya. Iya, mungkin vokalisnya bisa ke tengah-tengah kita sini. Boleh. Kita undang ke tengah-tengah kita. Mungkin kita bakalan kenalan sama vokalisnya terlebih dahulu yang manis ini. Oke, baik, selamat malam semuanya. Malam. Malam, lagi makan ya, selamat menikmati. Jadi ini kami teman-teman OMK dari Santo Stefanus Palembang, kami berkolaborasi dengan Santo Yosef. Perkenalkan, nama saya Isidora Fani, bisa dipanggil Fani sebagai vokalis. Dan teman-teman cowok-cowok ganteng di sana itu yang main kajon ada Linus, kemudian main gitar itu ada Dito, kemudian bass itu Felix. Halo dong, dada-dada sama teman-teman. Nah, Halo cowok. halo. Boleh dong. Halo semuanya, selamat Ya. malam. Kan tadi boleh cari jodoh kan ya? Boleh. Jomblo nih bertiga Acara jomblo. OMK kan acara Boleh, cari jodoh boleh. sebenarnya Iya, Mbak. Gitu aja. Ini kira-kira bakal nyanyi, bawain berapa lagu nih Kak? Kita bakalan 4 lagu, kalau misalnya bisa 4 lagu nanti ya. Kita bakalan 4 lagu. Oke, mungkin Iya. bisa dipersilakan sekarang Mbak. Mungkin Oke, udah siap. Oke. siap semua. Oke. Semangat. Terima kasih. Saya duduk aja ya teman-teman. Biar ala-ala akustik. Ya. Dan kasih.
jangan kasih kendor. Ya 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 ya, na na na, oh. Ya 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 ya, na na na. Mari mari ayo semua kemari, satukanlah hati. Jangan ragukan dirimu untuk melayani. Ayo ayo jangan berhenti, langkahkanlah kaki. Demi membangun gereja, ayo beraksi. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Jaga semangatmu, jangan sampai molor. Bulatkan tekad dan harus jadi motor. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Ya ya, ya 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 ya, na na na, oh. Ya 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 ya, na na na, musik. Semangat banget. Mari mari ayo semua kemari, satukanlah hati. Jangan ragukan dirimu untuk melayani. Ayo ayo jangan berhenti, langkahkanlah kaki. Demi membangun gereja, ayo beraksi semua. Hey, hai orang muda, jangan kasih kendor. Jaga semangatmu, jangan sampai molor. Bulatkan tekad dan harus jadi motor. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Ya ya, ya 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 ya, na na na, oh. Ya 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 ya, na na. Hai orang muda, hai orang muda, jangan kasih kendor. Jaga semangatmu, jangan sampai molor. Bulatkan tekad dan harus jadi motor. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Jaga semangatmu, jangan sampai molor. Bulatkan tekad dan harus jadi motor. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Yeay. Terima kasih semuanya. Lanjut. Apa? Sepanjang. Oke, selanjutnya akan menyanyi kita Sepanjang Jalan Kenangan. Biar pertemuan kita berkesan ya teman-teman. Yuk. Sengaja aku datang ke kotamu. Lama kita tidak bertemu. Yo, ingin diriku mengulang kembali, berjalan-jalan bagai angin lalu. Sepanjang jalan kenangan, sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Oh, oh. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu.
sepanjang jalan kenangan. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Sepanjang jalan kenangan, sekali lagi. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Oke. Udah kenyang belum ini semuanya? Apalagi nih? Oke, sudah. Oke. Gimana teman-teman? Lagunya nostalgia enggak? Nostalgia kan? Enjoy banget ya kayaknya. Betul. Apalagi itu pas lagu sepanjang jalan kenangan itu sweet banget itu Kak. Kayak udah terbawa suasana semuanya. Oke. Oke, kita beri tepuk tangan untuk OMK dari Stefanus X Santo Yosef. Oke, pada lagi makan nih Kak. Iya. Gak bisa diganggu kalau lagi makan. Kayaknya masih mau enjoy sih, tapi Iya. harus kita akhirin dulu ya Kak ya. Iya, kita masih ada hiburan kok, tenang aja. Bener, kayaknya kita masih ada acara dari kakak-kakak yang udah siap banget cantik-cantik di belakang panggung Betul. nih Kak. Tapi kita nggak bisa spill dulu nih Kak, harus acara apa ini. Kayaknya kita langsung sambut aja mungkin ya Kak ya. Betul. Kita sambut Tari Sanggar Kamajaya Kamarati. Kepada teman-teman dipersilahkan. Cip-cip pariu berasal dari Jawa, datang
Dek kecibu bawa kepiting 2 ekor, jak cabur dalam belang api, jak indung gigi rongga, sapi kita dolok di pancung raja tunggal sinangga Wow, Waduh. keren banget sih Kak. Mungkin bisa tepuk tangan lagi nih teman-teman. Untuk Sanggar Kamajaya Kamarati. Kak Abi tahu nggak tadi itu tarian apa sih? Kayaknya udah campur-campur ya Kak ya, beragam banget. Udah kayak mewakilkan banget dari Sabang sampai Merauke. Betul. Ada Sajojo, tadi juga ada. Kuda lumping Kak. Iya. Tadi yang pakai kuda tadi kuda lumping itu namanya Kak Abi. Sebagai informasi itu kuda lumping. Oke, selanjutnya kita mau ngapain lagi Kak? Ini kayaknya terakhir tapi yang paling ditunggu-tunggu juga sih. Waduh, tunggu juga kayak. Kalau belum ini kayaknya belum sah ya. Kalau belum sah. Acara Kalau OMK. OMK belum joget itu belum sah. Betul nggak? Betul banget. Udah ada yang tahu nggak nih mau ngapain sudah ini? Nggak tahu. Oke, kayaknya kita nggak usah spill aja dulu kayak kita Betul. panggil dulu penampilnya nih, bintang Mungkin tamunya. kita bisa langsung sebut nih Kak.
dari OMK band Santo Petrus. Pada teman-teman dari Santo Petrus, kami persilahkan. Oke, ini udah ada teman-teman dari Santo Petrus. Iya, ini udah bersama vokalisnya ini. Waduh. Gimana teman-teman, cantik nggak vokalisnya? Waduh, kok cewek yang jawab? Waduh. Kok cewek yang jawab? Jangan-jangan nggak? Waduh. Kayaknya kita langsung kenalan aja nggak sih? Boleh Kak? Namanya boleh sama teman-teman dari Santo Petrus, ada siapa aja hari ini nih? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Margareta Cindy Putri Apriliana sebagai vokalis. Bagian drum ada Kak Niko. Boleh, dada dulu. Gitaris bagian melodi ada Kak Yuda. Basis kita ada Kak Ando dan gitaris bagian rhythm ada Mas Krisna. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih informasi buat teman-teman OMK di sini. Band ini terbentuk dari kapan? Udah lama banget Kak. Oh, udah lama banget. Manggung berpuluh-puluh kali ya Kak ya? Iya, udah berpuluh-puluh tahun. Oke. Jadi Waduh, udah puluh-puluh tahun. Kalau boleh tahu Cindy umurnya berapa? Oke. Dilarang mau spill. Jangan mau spill. Oke, kira-kira nih Cindy mau bawain berapa lagu? Malam ini bawa 3 lagu. Oke, 3 lagu. Ini judulnya boleh di-spill atau enggak usah? Gak boleh dong. Nggak usah ya. Enggak boleh di-spill. Jadi surprise ya. Iya. Oke deh. Karena ini penampilan terakhir juga nih malam hari ini kayak mungkin teman-teman nanti boleh ikut enjoy dong. Boleh dong. Kan kalau OMK belum joget itu berarti belum sah. Oke, betul kan? Betul. Nah, betul. Oke. Gimana teman-teman, udah siap Udah belum? ready? Oke, kayaknya udah siap ini. Baiklah, langsung kita saksikan bersama penampilan dari band Santo Petrus. Pada Cindy kami silakan. Oke, untuk lagu pertama kami akan membawakan single kedua dari OMK Santo Petrus, yaitu OMK Lentera.
Oke, kita akan masuk lagu kedua. Aku undang semuanya untuk berdiri karena kita akan gerak dan lagu bersama. Ayo anak muda harus semangat. Ayo teman-teman, semuanya berdiri. Ayo kita MK, tunjukkan pada dunia, buktikan bahwa kita pasti bisa. Wartakan sukacita, kabar gembira di tengah masyarakat Indonesia. Ayo kita orang muda, Keuskupan Agung Indonesia, bersatu bersama dalam satu cinta. Walaupun kita berbeda, berbagai suku dan bahasa dan juga budaya, bukan penghalang untuk berkarya. Sebagai orang muda, kita akan berusaha mewartakan Injil di tengah perbedaan. Ayo apa? Ayo kita MK, tunjukkan pada dunia, buktikan bahwa kita pasti bisa. Wartakan sukacita, kabar gembira di tengah masyarakat Indonesia. Ayo kita orang muda, Keuskupan Agung Indonesia, bersatu bersama dalam satu cinta. Walaupun kita berbeda, berbagai suku dan bahasa dan juga budaya, bukan penghalang untuk berkarya. Sebagai orang muda, kita akan berusaha mewartakan Injil di tengah perbedaan. Ayo kita MK, tunjukkan pada dunia, buktikan bahwa kita pasti bisa. Wartakan sukacita, kabar gembira di tengah masyarakat Indonesia. Ayo kita MK, tunjukkan pada dunia, buktikan bahwa kita pasti bisa. Wartakan sukacita, kabar gembira di tengah masyarakat Indonesia. Ayo kita
wartakan sukacita, kabar gembira di tengah masyarakat Indonesia. Di tengah masyarakat Indonesia, buktikan bahwa kita masih bisa. Masih kurang? Lagi. Sering dipandang sebelah mata, apa yang kita lakukan dianggap hura-hura. Semua kegiatan kita, kawan dengar, jangan kita menyerah. Jangan juga kita berputus asa. Buktikan pada mereka apa yang kita bisa. Kita pasti bisa, karena kita orang muda. Kita pasti bisa, buktikan kepada mereka kita orang muda. Sering dipandang sebelah mata, apa yang kita lakukan dan dianggap hura-hura. Semua kegiatan kita, kawan dengar, jangan kita menyerah. Jangan juga kita berputus asa. Buktikan pada mereka apa yang kita bisa. Kita pasti bisa, karena kita orang muda. Kita pasti bisa, buktikan kepada mereka kita orang muda. Kita pasti bisa, karena kita orang muda. Kita pasti bisa, bukti
ada. Wow, itu dia tadi. Boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman OMK semuanya. Waduh, tadi saya juga sampai ikutan joget Kak. Iya, kayak udah Nih, keringetan semuanya udah ya. basah semua ini baju adat Palembang ini. Gara-gara ikutan atmosfer ini Kak, kejutan. Jadi seru banget ya Kak. iya kan udah kangen banget sama suasana kumpul offline gini Bener Kak. banget. Tapi sangat disayangkan Kak, acara kita harus berakhir sampai di sini. Iya nih Kak Sandi, karena tadi Iya. kita udah launching Cito, launching web, terus udah hiburan juga. Berarti kita udah ada di ujung banget nih kayak acaranya. Tapi ujung banget hanya di acara launching Kak. Oh iya. Acara launching tapi enggak dalam rangkaian Indonesian Youth Day Kak. Benar, karena masih panjang banget Karena ya masih kayak panjang. rangkaian acaranya. Ada yang tahu Indonesian Youth Day diadakan bulan apa dan tahun apa? Juni, betul sekali. Kayaknya udah gak sabar banget Iya. ya. Buat pendaftaran panitia juga sekarang udah kenceng banget ya Kak Iya ya. Kak. Ini kan masih bulan November sampai bulan Juni itu pasti ada setiap bulannya itu masih ada rangkaiannya Kak ya. Entah itu penerimaan panitia atau rangkaian-rangkaian acara lainnya pasti ada. Ditunggu aja ya teman-teman. Iya. Info-infonya. Bener banget ya Kak Sandi ya. Betul. Karena kita udah ada di ujung acara launching ini, mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu dengan doa penutupan yang akan dipimpin oleh Romo Yohanes Agung Aprianto. Kepada Romo Yohanes Agung Aprianto kami persilahkan. Para Romo, teman-teman, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan berdoa. Nanti silakan untuk dilanjutkan kembali, tapi kita tutup dulu acara ini dengan doa bersama dulu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Raja kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam diri kami, secara khusus dalam kebersamaan kami untuk memeriahkan launching IYD yang kami rayakan pada malam hari ini. Semoga melalui perayaan yang telah kami rayakan pada malam hari ini hingga sampai pada puncaknya nanti dalam perayaan IYD di Kuskupan Agung Palembang ini, kami semakin mampu untuk membuka diri agar Engkau sendirilah yang merajai hidup kami dan kami Engkau bangkitkan dalam semangat hidup kami sebagai kaum muda untuk tetap mampu bersaksi di tengah-tengah kehidupan kami. Kini ya Tuhan, kami ingin mengakhiri rangkaian kegiatan acara kami pada malam hari ini dan kami ingin kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah kami dalam perjalanan agar kami dapat selamat sampai di rumah. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, agar kami pun juga dapat berkumpul kembali dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami cintai. Kami serahkan seluruh hidup, rencana dan harapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Yohanes Agung Aprianto yang telah memimpin doa penutupan pada acara hari ini. Dengan berakhirnya doa penutup dari Romo Agung,
berakhir pula rancangan acara launching Indonesian Youth Day 2023. Saya Dominikus Sandi Wirawan dan rekan saya Abi Daniela. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di Indonesian Youth Day 2023.